istilah lain Pak. Agak brutal living, memang hidup ini harus agak dikendalikan dan ditahan gitu ya. Belilah barang yang sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai kemauan. Karena sampai kapanpun kemauan kita nggak akan ada habisnya ya. Punya mobil satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga sampai nggak punya lahan parkir, parkir di rumah tetangga gitu ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang di Zoom terlebih dahulu mungkin ya karena pertanyaannya sudah banyak sekali. Pertanyaan dari, boleh mungkin disampaikan langsung pertanyaan dari Mbak Kartini Ratnapuri. Silakan. Boleh open mikrofon dan open minded Mbak Kartini Ratnapuri, silakan. Kalau nggak ada kita geser ke Mbak Ada Pak. Nurul. Oh ada, silakan Mbak. Wah, Ya. padahal udah bisa geser nih Mbak. Oh iya, Silakan. mohon maaf. Ini lagi jalan. Begini Pak, untuk masalah financial freedom, financial independence itu ya, kalau bagi saya seorang ASN yang sudah tertakar penghasilannya eh, dari pangkat dan jabatan itu maupun waktunya yang sudah seharian di kantor, bagaimana strateginya agar kita sebagai seorang ASN bisa menghasilkan cuan dan mencapai independen finansial. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu Mbak Kartini Ratnapuri. Izin pertanyaannya Pak. Strategi beliau bekerja sebagai seorang ASN, betul ya Bu? Iya betul. Betul. Nah, strategi seorang ASN agar tetap bisa menghasilkan cuan. Wah, mungkin tunjangannya gede, Bu. Makanya ingin nambah cuan atau gimana ini? Monggo, Ada silakan, Pak. tunjangan ya sebagai jasa, tapi setidaknya kan anak-anak kuliah sudah mulai kebutuhan sudah Oh, meningkat ya Pak ya, gitu Pak. siap, Gitu. Bu. Siap, siap. Betul. Sekalian sesi curhat ya. Mangga, silakan, Pak. Boleh Pak, Silakan. terima kasih. Ya, mungkin yang paling ya, pertama dilihat adalah membuat ini ya, membuat balance sheet internal ya. Jadi ibu harus punya dapatnya berapa, terus mau keluar berapa. Nah, coba diusahakan ada delta. Nah, ini untuk mendapatkan delta ada dua cara, revenue-nya naik atau cost-nya turun, atau dua-duanya. Ya Bu ya, jadi kalau umpamanya ibu merasa, oh ini saya gaji, ada nggak pendapatan lain selain gaji? Nah kalau nggak ada, apa yang sesuai dengan kemampuan Anda bisa untuk menambah. Misalkan Bu Esa ini punya yang namanya, kita bisa kelola uang kita. Nah itu bisa menjadi sumber revenue baru. Jadi kita coba cek, oh ternyata di rumah saya masih ada lahan. Saya bisa bikin kolam lele misalkan untuk nambah. Jadi kita selalu balik lagi, bikin income-nya berapa, pengeluarannya berapa, usahakan ada delta. Nah, kalau biaya-biaya mana yang nggak perlu kita kurangkan. Tadi misalkan belanja barang bermerek nggak perlu, ya kita sesuai dengan fungsional. Terus kalau pendapatan masih kurang, ada lemburan nggak? Kalau ada lemburan, ambil lemburan kan gitu. Tapi kalau nggak ada, tadi pendapatan lain yang bisa diusahakan kan gitu. Sekarang kan banyak juga pendapatan yang kita bisa dapat dari bisnis online. Cobalah kita bisnis online apa yang kita bisa. Mungkin itu ya secara singkat. Baik, siap. Terima kasih sudah terjawab. Mbak Kartini Puri, betul ya? Oke, ini Ya, mungkin terima pertanyaannya kasih karena Bapak. sedang efisiensi ya. Memang ASN sekarang sedang menghadapi masa efisiensi. Jadi pertanyaannya relate sekali mungkin ya. Semoga tunjangannya Iya. nggak kena efisiensi ya Mbak, saya doakan. Nah jadi tadi harus dibikin balance internal dulu Mbak. Cost-nya yang turun atau punya revenue baru, pendapatan baru. Mungkin kita berikan kesempatan Ya, kepada, oke sudah angkat tangan. Sudah Mbak ya? Ada lagi pertanyaan? sudah, terima kasih banyak Oke, Pak. iya Pak Jawabannya. siapa ayo. Siap, baik. Pak, Terima itu kasih Mbak. Iya iya udah ya. siap ditutup aja Mbak. Siap. Baik, silakan kami berikan kesempatan kepada teman yang offline yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan angkat tangan. Boleh silakan. Oh, mikrofonnya ya, sorry. Pertanyaan tuh. Ada di sini dan di sana nanti ya kita kasih. Silakan. Ya, Terima Mangga. kasih Pak Andre. Perkenalkan saya Syakila, Syakila ya. mahasiswa LAN semester 4. Okay. Mungkin singkat saja ya Pak. Saya ingin menanyakan, kalau untuk di umur 19 sampai 20 tahun, Ya. itu investasi apa yang cocok dan kira-kira perlu berapa sektor?
untuk kita mencapai financial freedom di umur 25 tahun dengan posisi income-nya itu masih dari orang tua. 25 tahun. Wow. Kalau terlalu dekat itu nggak Iya. mungkin. Wah, Betul, memang betul. kita mesti realistis sedikit ya. Dekat. Boleh mungkin sekalian nanti dijawab Pak. Izin satu lagi Ya. pertanyaan. Jadi mungkin jawabnya belum Ah. selesai ya. Jadi perlu waktu yang lebih panjang ya, mungkin 10 tahun paling kurang, bahkan mungkin bisa 15 tahun. Kalau kamu sekarang start di umur 20, 15 tahun, 35 masih muda itu loh. Iya, jadi kalau saya dulu bikin misalnya di 40, setelah 40 ya tetap kita masih kerja, tetapi kita sudah sampai tadi ke financial independence, tapi belum financial freedom. Kalau financial freedom kan tadi boleh nunjuk apa aja. Tapi kalau financial independence, ini uang yang kita punya itu sudah bisa menghasilkan uang. Kamu nggak kerja juga ini masih jalan. Ya, jadi tadi tergantung kamu punya duitnya. Mau di saham boleh, mau di real investment juga boleh. Oke, terjawab ya. Tapi mungkin akan tercapai kalau nominal uangnya besar mungkin begitu ya. 1M atau sekian gitu ya. Kalau masalah besar itu kan yang namanya pohon beringin kan bijinya kecil banget kan. Iya. Nah, tanam dulu. Nah, Ya, saya nggak tahu uangmu berapa gitu. Tapi kalau dan juga kemampuan Anda menanggung risiko gitu. Nah, bisa juga Anda punya sama teman-teman bikin bisnis cucian itu lumayan juga. Cuci itu modalnya sekitar 80 juta. Kalau bersepuluh kan cuma 8 juta nih. Ya udah. Itu udah bisa jalan tuh. Ya. Atau franchise apa yang di bawah 50 juta berlima gitu. Saya cenderung menyarankan berkongsi. Karena kalau tidak berkongsi, moodnya itu sangat terpengaruh. Kita lagi malas, bisnis kita nggak jalan. Gitu. Tapi kalau berkongsi, yang lain masih smooth ya, masih jalan, kita kedorong gitu. Ya. oke terjawab ya. Baik, pertanyaan terakhir. Semoga, silakan. Silakan Ya, silakan. Kak. Mikrofonnya ada? Ada. Ya. Wah sudah mekel ya, kalau kata orang Sunda sudah mekel sendiri Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Gani Celarasati. Ini saya mau bertanya terkait dengan mental cuan, biar kita anti FOMO. Nah, kan sebagian besar dari kita di sini ya, terutama anak-anak muda, karena di era sekarang yang era fucha, era bani, yang mana dinamikanya itu sangat deras. Yang mana kita jadi ada kalanya kita jadi overwhelmed atau overstimulated dengan kegiatan atau berita yang ada. Jadi kadang kita itu jadi apa istilahnya sulit untuk membedakan yang mana antara comfort zone dan stretch zone gitu loh. Saking resikonya banyak, terus kita mau diem-diem juga, gak maju-maju gitu loh. Jadi gimana sih caranya biar kita itu di saat yang sama tidak takut kesehatan mental kita terkuras, tapi di saat yang sama juga bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya kita tidak diam saja gitu, atau untuk melawan rasa untuk keluar dari cangkang seperti itu. Ya kalau tadi dari paparan saya, sebanyak mungkin kalau masih muda berada di stretch zone. Ya, karena stretch zone itu ya yang membuat kita makin di stretch gitu kan makin ngembang kan gitu. Nah sebenarnya kalau kita ikutin apa yang disampaikan di pengajian ya Bu ya, kan Ustadz kita kan suka ngomong, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok kita punya rencana yang lebih baik untuk kita lakukan supaya lebih baik dari hari ini. Itu aja. Nah itu kan sebenarnya kalau balik ke yang saya sampaikan tadi stretch zone. Ya. Nah kemudian mental cuan, kita selalu yakin bahwa suatu saat sesuai dengan keinginan saya, misalkan umur 40 tahun, saya sudah sampai di financial freedom atau di financial independence gitu ya. Itu camkan aja di kepalamu, plok aja. Insya Allah nyampe nanti. Insya Allah nyampe, sampein aja. Plok. Oh nanti saya kalau lulus kuliah udah punya tabungan 10 juta misalkan. Iya. Jadi saya waktu lulus kuliah saya punya tabungan 1 juta. 1 juta waktu itu emas masih 10 ribu segram. Berarti berapa gram tuh? Ya punya 100 gram saya. Kalau sekarang 100 gram berapa? 170 juta kan? Saya baru lulus tuh. Baru lulus kuliah.
Ya itu kan aja. Saya dulu pengen, pokoknya saya lulus punya deposito. Deposito minimum pada waktu itu pertama saya deposito tuh di BCA. 1 juta kan nominalnya. Tapi waktu itu masih 15.000 atau 10.000 emas itu per gram. Dicamkan aja Mbak, pengen apa gitu. Kalau Anda ingin umur 40 sudah financial freedom, insya Allah sampai. Kalau ingin financial independent, sampai. Karena apa yang kita dapatkan itu sekurang-kurangnya apa yang kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan belum tentu jadi kenyataan kalau tidak kita lakukan. Jadi kita pikirkan dan kita lakukan. Itu aja resepnya. Nah, selalu mental cuan ditambah pikirkan, lakukan. Insya Allah nyampe. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan buat Pak Andre Herlambang. Ini materinya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, semua diawali dengan niat, begitu kurang lebih ya. Niatnya harus positif dulu, baru kemudian gak cuma niat di hati, tapi perlu, bukan bil kolbi, bil lisani, tapi bil fi'li wa bil amali. Wih, udah kayak ustadz saya ya. Tapi nggak cuma di hati tapi juga harus direalisasikan, begitu kurang lebih. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya baik melalui online tadi Mbak Puri maupun melalui offline. Baik, sebagai penutup Pak izin kami persilakan kepada Ketua Pelaksana Pak Fikrian Syahzaki dan izin Pak boleh untuk maju ke depan sekali lagi untuk menerima plakat sebagai tanda kenang-kenangan dari kelola uang kita. Oke, baik, siap. Terima kasih. Sebelum sesi kita pada pagi sampai siang hari ini saya tutup, kalau tadi kita hanya melihat tayangan video saja dari PT Kowei International Indonesia, nah tentu penasaran gak sih? Ada Bapak Ibu penasaran? Penasaran? Ini mesti digas sedikit baru mereka jawab gitu ya. Nah, kita berikan kesempatan kepada Bapak Sigit Prabowo. Wah, ini mirip-mirip namanya kayak Kapolri ya. Silakan Pak. Terima kasih. Kang The Kos ya. Ini yang punya restoran The Kos nih, keren. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, tadi sudah dibilang sama Ibu Nova ya, tak kenal maka tak, jangan sayang-sayangan dulu, taruh dulu. Ya, kita kenalan dulu ya. Oke, nama saya Sigit Prabowo. Kalau sekarang mungkin sudah familiar ya dengan nama Sigit Prabowo. Kalau saya dulu beberapa tahun yang lalu itu kalau saya kenalan Sigit Prabowo tuh pada nggak percaya. Ah lo mah hoak, ikutin presiden aja. Ya, oke. Sebelumnya sudah ada yang pernah tahu Kowe? Pernah dengar? Ada yang suka nonton drakor? Drakor ya. Oke. Tahu brand ambassador siapa? Kowe? Pasti kalau ciu-ciu senang nih. BTS. Oh, BTS. Ya. Oke, tadi hari ini kita ngebahas tentang apa? Kelola uang ya. Betul ya. Nah, saat kita mengelola uang ada yang perlu kita perhatikan. Selain tadi kita harus punya mental yang sehat, juga badan yang sehat. Ya. Nah, Kowei itu hadir untuk memenuhi kebutuhan kesehatan kakak-kakak teteh-teteh semua di sini. Ya, kalau di Korea itu kita sudah ada lahir dari tahun 89. Ya, kalau di Korea sana itu sama kayak Samsung. Kalau di Indonesia yang terkenal produk Korea itu adalah Samsung, LG, ya. Nah, di Korea sana itu untuk Kowei itu adalah perusahaan nomor satu untuk home appliance. Ya, terutama untuk pemurni udara dan pemurni air. Ya, di Indonesia baru masuk dari tahun 2019. Baru ada 2 tipe produk yang masuk air purifier yang ada di sini. Ya, tadi Teteh ngerasain kan ya, ruangan ini udaranya seger ya. Seger ya. Dan ini dipakai di semua rumah sakit negeri di Indonesia itu pakai Kowei. Kenapa? Karena waktu COVID kemarin lagi azan ya. Bentar ya.
azannya udah ya. Oke, tadi kan saat kita mau bisa kelola uang, pertama badan kita harus sehat juga ya. Nah, kalau di Jakarta mungkin ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Polusinya di Jakarta, nauzubillah ya, tinggi sekali. Itu udah masuk red zone. Jakarta itu salah satu kota dengan apa namanya, tingkat polutan tertinggi di dunia, bukan cuma di Indonesia. Nah tadi Akang Teteh, kalau ini perhatiin ada lampunya warna hijau ya. Tadi waktu pertama masuk, kalau tadi merhatiin warnanya merah. Merah itu artinya polusi di ruangan ini tadi cukup tinggi. Sekarang sudah hijau, ini sudah sehat. Lebih bagus itu nanti kalau warnanya biru, berarti udara yang dikeluarkan adalah murni. Ya. Nah ini kalau Akang Teteh ke Istana Presiden yang di Bogor, itu bisa ngeliat ini ada di sana. Kalau di rumah sakit mungkin nggak nyadar ada warna putih atau warna abu-abu, itu di setiap rumah sakit ada, rumah sakit negeri. Ya, terutama di ruang bedah, ruang bersalin. Ya, kalau tetehnya pernah bersalin mesti ngeliat. Belum ya teh? Ya, oke. Yang kedua adalah produknya itu, yang di pojok sana. Itu water purifier. Ya, itu bukan pajangan ya. Mungkin tadi ada banyak nanya, itu apa sih kok ada lampu-lampu merah biru itu apa sih? Itu water purifier. Ya, jadi itu mengolah air yang tadinya tidak layak minum menjadi air murni. Bukan hanya layak minum, tapi air murni. Nah, bedanya air murni sama air layak minum apa? Kalau air layak minum itu kalau secara ininya TDS-nya atau zat padat terlarutnya sudah di bawah 100 itu sudah layak minum atau layak konsumsi. Tapi ini air murni. Ya, sekelas sama Equil. Ada yang pernah minum Equil? Nah, botolnya aja. Itu harganya kurang ajar ya. 25.000 satu botol. Cuma segini loh botolnya. Nah, pakai ini Akang Teteh semua di rumah itu tidak perlu mahal-mahal, cukup pasang ini, minum air sepuasnya. Ya kalau buat teteh-teteh ini bikin cantik juga, iya. Karena air yang dihasilkan air murni. Jadi kalau mau pakai buat cuci muka itu bagus sekali. Ya. Nah, itu kowe kalau tadi nanti teteh habisin cobain ya, itu karena air murni, kalau bikin teh sama kopi rasanya lebih keluar, lebih kuat. Ya, apalagi buat teteh-teteh di rumah buat masak itu bumbunya lebih kerasa. Ya. Nah, tadi kan sudah jelasin ya, kenapa sih kita harus bisa ngelola keuangan? Ya. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya supaya ada uangnya buat kelola. Setuju? Cuma ya Pak ya, Pak Haji, kalau kita jago, pintar banget ngelotok, ngelola keuangan tapi yang dikelolanya nggak ada, buat apa? Ya, percuma. Nah, di Kue kita bukan cuma hanya kita memperkenal produk ini, ya saya nanti akan spill sedikit. Nanti kalau mau lebih tahu lebih jelas, kita ngobrol di belakang. Kita juga ada bisnisnya, ya. Saya ngajak akan teteh, karena kebanyakan mahasiswa ya, mahasiswi ya. Mahasiswi kalau misalkan saya ajak suruh beli ini mungkin nggak cocok ya. Ya, tapi kalau saya ajakin bisnisnya mau dong. Mau ya. Saya spill dikit, ini modal minimalis banget, cuannya maksimalis. Ada yang mau tahu berapa cuannya? Penasaran. Kira-kira kalau kita mau berusaha paling kecil modalnya berapa? Kita jualan baju yang konvensional, jualan baju, jualan apa paling murah berapa? Jualan gorengan itu, kalau kita mau jualan gorengan beneran ya, itu ya, gerobaknya aja 3,5 juta. Sama segala macam itu paling enggak sekitar 5 juta. Saya dulu pernah buka booth makanan itu habis 10 juta. Ya. Untungnya berapa? Kalau makanan untungnya sekitar 30-40%. Nah, kalau di Kowei, saya spill dikit ya, modalnya untuk bergabung, untuk mulai bisnisnya itu cuma 399.000. Cuannya berapa? Ada yang tahu? Coba tebak-tebak. Ayo, ayo, ayo. Juta. Biasanya kalau kita jualan barang itu produk maksimal tuh cuannya itu 50%. Ini mulai dari 399.000, cuannya itu 4 juta. Oke, berarti sudah ada modal dong buat apa yang dikelola. Oke, ya. Pertama kita sebelum kita ngelola uangnya, badan kita harus sehat dulu. Kalau kita sudah badan sehat, tinggal cari cuannya, cari uangnya buat kelola. Baru bisa kita tadi nerapkan ilmu semua tadi yang dari bapak-bapak sama teteh-teteh tadi yang
nerang di depan. Kalau cuannya nggak ada atau uang buat kelola nggak ada, kita mau ngelola apa? Betul? Kan Teteh? Ya. Terus satu lagi, ini sedikit tips. Eh, Tadi ada nanya, kalau kita mau mulai mulai ngelola keuangan, mulai investasi dari mana? Kalau saya dulu sama teman-teman itu mulai dari beli tas, beli sepatu, beli jam tangan. Bukan sembarang beli, ya. Ini kebanyakan orang di kita itu belinya hanya sekedar nafsu, ya sekedar pengen. Ini agak sedikit melenceng dari ini ya, melenceng dari kowe ya. Tapi saya sedikit tips saja. Teman-teman saya dulu itu belinya apa? Saat dia pengen investasi, beli jam tangan. Dan benar, saya sudah pernah coba buktikan, saya beli jam tangan, pertama beli dulu itu cuma 600.000. Sekarang harga pasarannya dengan merek yang sama, tipe yang sama, harganya 3,5 juta. Investasi bukan? Investasi Pak ya. Masalah lebih gila lagi, dia beli jam tangan, harganya buat saya sebagai karyawan dulu itu nggak ngotak, harganya 50 juta. Sekarang tahu harganya berapa? 2M. Nah itu nanti itu level berikutnya. Ya, akan teteh semua nanti akan sampai di level itu. Ya, tapi sebelum kita sampai level situ adalah kita belajar dulu cara tadi mengelola keuangannya dan cari sumber uang dari mana nih. Ya, kalau masih kuliah, jangan kayak saya dulu ya. Saya dulu kuliah cuma fokus kuliah aja ya. Saya nyesal. Saya kalau bisa pengen balik lagi ke kuliah dulu ya. Teman-teman saya yang bawang-bawang yang IPK-nya Nasakom, itu sekarang semua jadi bos-bos besar. Kenapa mereka ke Nasakom? Karena dia fokusnya belajar di hidup, kuliahnya langsung diterapkan di luar. Bukan cuma di kelas. Saya dulu tipe orangnya yang apa ya, kuulun, duduk di kelas. Ya, akhirnya seperti inilah. Saya cuma jadi bos di Kowe. Ya, nah kita belajar dari sana. Nanti habis ini kalau ada yang mau tanya lebih lanjut tentang apa sih Kowe, seperti apa sih bisnisnya, kenapa sih kita harus bergabung dengan Kowe, kita ngobrol di belakang. Setuju? Ya, terutama tadi ya, saya ada spill cuannya berapa. Kalau masalah spill kesehatannya, saya yakin Akang Tetes ini nggak akan tertarik kalau masalah kesehatan. Kesehatan fisik, tapi kalau kesehatan dompet, ah, penting itu. Boleh dong ya. Oke, ada sampai sini ada yang mau tanya? Gak ada? Ya, kalau nggak ada nanti ketemu sama saya boleh ngobrol-ngobrol sana di belakang, kita sambil ngopi, sudah saya siapkan itu kopinya free ya. Dan itu dispenser ajaib, tanpa galon, tanpa harus repot-repot kita ganti galon. Nah permasalahan di Indonesia adalah kita selalu repot ganti galon. Ya, benar nggak? Sini ibu-ibu masih pada pakai galon kan ya di rumah ya? Ya, kebayang dong, tengah malam pengen bapak-bapaknya pengen ngopi, galonnya habis. Repot nggak? Repot banget, apalagi teteh-teteh ya. Pengen nahar Indomie, ya galonnya habis. Ya, pakai kowe itu airnya unlimited karena kita pakai air yang ada di rumah, langsung dari keran. Bisa, selama itu bukan air mata teh, aman. Ya, semua jenis air, mau itu air pump, air tanah, itu bisa. Yang penting bukan air mata, bukan air tangisan buaya. Ya, bisa semua ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol di belakang, lebih detail seperti apa. Karena kalau saya detailin sampai sedetail-detail itu sampai subuh besok pagi teh baru beres. Ya, dan mungkin nggak akan kebayang juga karena ini sistemnya dispensernya kelihatannya biasa tapi ini sistemnya sangat canggih. Ya, ini yang kalau di NASA itu ya pakai sistemnya seperti ini. Mesinnya mesin reverse osmosis. Jadi bisa mengolah air yang tadi tidak layak minum menjadi air murni. Iya, benar. Kalau mau cobain bisa. Mau cobain kan? Ya. Oke, nanti kalau yang tertarik kita ngobrol belakang langsung ya sambil ngopi ngeteh di belakang. Mangga sekalian saya nanti spill itu tipe-tipenya apa aja karena kita tipenya ada banyak ya, ada lebih dari untuk water purifier itu ada lebih dari 6 tipe, untuk air purifier lebih dari 5 tipe. Ya, kita ngobrol di belakang. Nanti apa sih yang tipe yang seperti mana yang lebih cocok untuk di rumah kita. Karena saya nggak akan memaksakan jual yang paling mahal. Belum tentu itu cocok sama kita. Bisa juga kita butuhin cuma air sekian, kita nanti ada harga yang cocok. Gitu. Yang pasti untuk adik-adik semua, saya manggil Kang Teteh aja ya biar kita seumuran ya.
akan teteh semua. Yang pengen dapat cuan tambahan juga boleh nanti ngobrol di belakang. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Akang The Kos yang punya restoran The Kos. Siap, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kang Sigit Prabowo ya, karena katanya mau dipanggil Akang biar sebaya gitu ya. Baik, tadi bener banget ya kalau bicara soal kelola uang harus ada uang yang bisa dikelola. Ini canggih banget. Ini sejalan dengan bukunya pemateri tadi kita. Was-was, apa Pak, lupa lagi saya.